Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah, puji dan syukur hadirat ilahi Rabbi bahwasannya di pagi hari ini kita semua bisa bertemu dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mengawali aktivitas di pagi hari ini kita belajar memperdalam ilmu pengetahuan agama, itu menjadikan sebuah keberkahan bagi kita semua, amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku semua, untuk mengawali kegiatan ini Bapak minta di antara Anda semua ada yang memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah dimulai. Terima kasih ya, mudah-mudahan doa Al-Fatihah sebagai pembuka Anda semua melakukan aktivitas belajar ini menjadi tetap sehat dan tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus, terima kasih ya. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa di antara kalian semua yang hadir dan yang tidak hadir, sementara pada layar Google Meet ini ada 25 siswa, berarti ada 9 siswa yang belum hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ya mereka walaupun tidak hadir bisa mengikuti pembelajaran dengan nanti Anda semua yang hadir berbagi informasi kepada teman yang tidak hadir gitu ya. Itu sebagai ladang pahala. Yang pertama, Alis Rosyana Armansah. Hadir, Pak. Alisa Nopianti. Hadir, Pak. Anindya Julfa. Hadir, Pak. Anjani Amerta. Hadir, Pak. Ardea Aureli. Hadir, Pak. Pekan ini kita akan membahas lanjutan tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Untuk mengawali kegiatan ini, silahkan di antara Anda untuk membacakan ayat Al-Quran. Siapa di antara kalian semua yang akan membaca Al-Quran dan disebutkan namanya? Untuk pembacaan Al-Quran akan dibacakan oleh Salsa dan Fid. Silahkan Salsa. Assalamualaikum, saya di sini akan membacakan surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Materi kali ini kita akan mempelajari ya tentang
pentingnya dakwah. Artinya Ananda semua harus mengetahui apa itu dakwah, ya. Kemudian bagaimana cara-cara berdakwah atau metode dakwah, dan bagaimana kita melakukan dakwah itu. Kenapa? Karena dakwah itu adalah bukan hanya kewajiban para kiai, para ustadz, para ajengan, ya, tetapi yang namanya dakwah itu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Nah, oleh karena itu nanti silahkan oleh Ananda semua untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya, seperti yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini akan membahas tentang dakwah dan pengertian serta metodenya. Siapa di antara Ananda semua amar ma'ruf nahyil munkar? Alisa, Pak. Silahkan, Alisa. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah frasa dalam bahasa Arab yang berisi perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk. Bagus, Alisa. Terima kasih. Ada yang lain? Artinya adalah perintah untuk mengajak pada sebuah kebaikan dan mencegah sesuatu hal yang buruk atau kemungkaran, Pak. Iya, bagus. Ada lagi yang mau menjawab? Yang tidak punya kesempatan menjawab, langsung boleh dicatat, ditulis pada kolom chat. Pertanyaan yang kedua. Bapak nanti pertanyaannya Bapak tulis di kolom chat nih. Pernahkah kalian mendengar istilah dakwah? Apa artinya dakwah? Dakwah secara bahasa artinya memanggil, mengundang, ajakan, imbauan, dan hidangan. Dakwah juga bisa diartikan sebagai seruan atau ajakan. Dakwah intinya adalah ceramah keagamaan yang wajib disampaikan kepada orang lain untuk mengajak berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Nah, itu namanya dakwah. Nah, di sini dalam hal dakwah ini perlu oleh Ananda ketahui bahwa dakwah itu adalah mengajak, menyeru tentang kebaikan. Silahkan di antara Ananda siapa yang akan memberikan pandangan komentarnya dari tayangan tersebut dikaitkan dengan kegiatan dakwah Islam. Teman-teman yang beriman, mari kita tunjukkan Islam penuh kedamaian. Teman-teman, jangan emosian. Islam itu penuh kasih sayang. Jauhi caci maki, mau benar sendiri. Islam itu ramah, bukan marah-marah. Sekarang, oh itu sekarang dewe. Bismillah, sebarkan hoax. Bismillah, sebarkan fitnah. Bismillah, Bismillah, Islam itu satu. Bismillah, selalu bersatu. Apa pesan yang didapatkan dari tayangan video tersebut? Siapa yang mau berkomentar? Islam merupakan agama yang penuh dengan kedamaian. Bagus, ada lagi? Baik, Pak. Berdasarkan video yang tadi, menurut Rida, dalam video itu tuh menjelaskan kalau misalnya Islam tuh penuh kedamaian, terus penuh kasih sayang. Jadi agama Islam tuh membuat para umatnya kayak menyebarkan agamanya itu secara halus gitu, tanpa kekerasan. Jadi dakwahnya juga lebih mudah untuk dimengerti lah oleh umat-umatnya. Jadi umat-umatnya tuh lebih nyaman kalau misalnya cara penyebaran Islam tuh melalui dakwah. Namun dakwahnya juga tidak ketinggalan zaman. Jadi anak muda juga bisa ikut gitu, bisa gabung sama kegiatan dakwah tersebut, Pak.
Iya, bagus. Yang kedua, Berli, mana tadi? Berli raise hand tadi teh. Iya, Bapak. Ya, silakan Berli. Ya, jadi dari yang bisa kita lihat dari video yang tadi itu menunjukkan bahwa video yang tadi itu salah satu contoh dari berdakwah dengan media yang lebih modern. Seperti halnya kita tahu, sekarang kan kalau misalkan kita lihat tuh apa-apa tuh cepat menyebar luas di internet. Nah, dari sana kita bisa lihat kalau misalkan internet itu tuh bisa jadi salah satu sarana kita untuk lebih mudah dalam berdakwah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Friskani Benia Tela Umbanua dari kelas 10 AKL 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mewakili kelompok saya dalam membacakan bagian pertama. Kelompok yang pertama, dakwah itu memang kewajiban setiap orang, dan ketika kita melihat ketidakbaikan pada orang lain atau tidak sepaham dengan kita, maka kita pun tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita tidak bisa memaksakan bahwa pendapat kita dan pemikiran kita yang paling benar. Yang kedua, berdakwah itu harus dimulai dari diri sendiri sehingga akan menjadi contoh kebaikan yang akan dilakukan oleh orang lain. Artinya tidak ngomong doang, tapi harus ada bukti. Tujuan dakwah adalah menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten atau istiqomah dalam: 1. Beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan kemusyrikan, tauhid atau akidah. 2. Menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ikhlas atau syariah. 3. Mengajarkan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya Dengan perlakuan kita sendiri. Selanjutnya, pembacaan ayat Al-Quran oleh Rama. Sasaran dakwah. Pertama, memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya. Dari perilaku baik menjadi terbaik, dan yang sudah banyak amalnya agar diperbanyak lagi. Serta dari yang sekedar mengejar formalitas menuju ke substansi sehingga profil mukmin yang sejati dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kembali ke jalannya. Metode dakwah yang pertama, ada niat yang lurus mencari ridho Allah. Yang kedua, dakwah itu harus bijak atau hikmah atau bijaksana. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini, mengetahui betul kondisi jamaahnya sehingga materi dan metode yang disampaikan tepat mengenai sasaran. Yang ketiga, menghindari cara-cara yang memaksa, menakutkan, apalagi cara teror dan radikal, tetapi kedepankan cara idahah hasanah, yaitu cara yang damai, indah, santun, menenteramkan, dan menyenangkan, sehingga materi dakwah dapat contoh tiru tanpa terasa dapat masuk dalam relung hati yang paling dalam. Yang keempat, dakwah dengan cara bermujadalah, yakni dakwah melalui dialog, diskusi, bahkan boleh juga berdebat, tetapi tidak menggunakan cara yang tetapi tetap menggunakan cara yang beradab, berlandaskan etika diskusi yang baik, serta tidak melakukan debat kusir, apalagi mau menang sendiri. Beberapa media dakwah diantaranya ada media lisan, tulisan, elektronik, media sosial, YouTube, dan lain-lain. Khutbah terikat oleh syarat dan rukun, sedangkan dakwah tidak memiliki aturan yang baku. Khutbah Jumat hanya wajib untuk kaum laki-laki, sedangkan dakwah untuk siapa saja. Selanjutnya, pengertian dakwah. Yang pertama, secara bahasa dakwah artinya mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Secara istilah, yang pertama, setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang atau kelompok orang yang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran akidah atau keimanan, syariah, hukum, syariah, dan akhlak Islam. Yang kedua, kegiatan untuk mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan atau perbuatan untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, kegiatan mengajak orang-orang untuk mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, seruan atau ajakan kepada keinsafan
atau usaha untuk mengubah agar keadaannya lebih baik lagi, baik kepada pribadi maupun masyarakat. Pertemuan yang lalu sudah membahas tentang kaitannya dengan khutbah. Saat ini kita akan membahas tabligh dan dakwah. Nah, berkaitan dengan dakwah ini, tadi secara kebahasaan artinya mengajak, ya, mengajak, kemudian menyeru, ya, mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidup yang lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tadi di kelompok 2 sudah disampaikan tentang pengertian dakwah. Nah, kenapa kita harus mengajak? Tadi disampaikan pada awal pembicaraan atau pembukaan kita belajar dengan menyampaikan surat Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una. Nah, da'watan. Harus ada di antara kalian semua yang mengajak, yad'una ilal khairi, untuk mengajak untuk apa? Kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian melarang kepada hal-hal yang sifatnya munkar. Nah, ketika Ananda mengajak, ketika Anda menyeru kepada orang lain, memberi nasihat kepada orang lain, ya. Nah, itu artinya Ananda sedang berdakwah. Nah, oleh karena itu, hati-hati juga Ananda ketika nanti melakukan dakwah atau mengajak orang pada berbuat kebaikan. Makanya ada metodenya, ada caranya untuk melakukan dakwah itu. Nah, ini landasannya Quran surat An-Nahl ayat 125. Minimal ada 3 metode menurut ayat ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang pertama, metode kita sebagai pendakwah, sebagai umat Islam yang berkewajiban untuk mengingatkan, memberi peringatan, mengajak, menyeru kepada kebaikan. Satu, metodenya harus dengan cara yang hikmah. Ya, tadi ada di PowerPoint yang Ananda buat, ya. Apa sih hikmah itu? Satu, dengan cara-cara yang bijaksana. Kita memahami siapa yang akan didakwahi, siapa yang akan diajak, ya. Apakah orang tua usianya lebih tua dari kita, gitu ya? Apakah dengan teman sebaya? Kita sampaikan, ya, ajakan itu dengan cara-cara yang santun, tidak memaksa, tidak merasa bahwa kitalah yang paling benar. Macam dakwah yang bisa dilakukan oleh semua orang. Satu, ada dakwah bil lisan. Yang kedua, kita bisa melakukan dakwah dengan tulisan. Nah, yang ketiga, ada dakwah dengan bilhal atau bil mau'idoh hasanah, dengan keteladanan. Yang keempat, ada dakwah bil yadi, yaitu dakwah dengan kekuasaan. Teknologi informasi saat ini atau di era digital ini bisa memudahkan Anda semua melakukan dakwah. Ingat, dakwah itu lebih luas cakupannya, lebih banyak metodenya, dan lebih banyak caranya. Ya, untuk itu marilah kita sama-sama mengambil bagian di antara Ananda semua, di antara kita semua sebagai umat Islam untuk watawasau bil haqqi watawasau bis shawb. Kita saling bertausiah, saling mengingatkan pesan kebaikan di antara teman kita, di antara saudara-saudara kita untuk terus-menerus melaksanakan kebaikan dan menghindari hal-hal keburukan. Akan tayangkan sebuah
video. Seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan, "Watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi actions. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus, dia akan menjadi habits, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Ditanya perubahan terbesar dimulai dari mana? Dimulai dari mindset kita sendiri. Jangan salahkan mereka yang membiasakan dirinya satu hari minimal 1 juz atau satu hari minimal 1 halaman Al-Quran, terbiasa menjadi habits, menjadi karakter. Kalau belum baca Quran rasanya belum lengkap. Alhasil takdir mereka menjadi hafiz-hafizah. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Jangan salahkan mereka yang dari kecil terbiasa melihat kesempatan, kemudian melihat bagaimana kesempatan itu bisa dimonetize, diuangkan, menjadi habits, menjadi karakter, selalu melihat peluang di tengah situasi sekarang. Alhasil mereka menjadi pengusaha, entrepreneur. Pertanyaannya selama ini mindset kita diisi dengan nutrisi seperti apa? Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita serap. Bagaimana habits kita akan terbentuk dan arahnya akan ke sana. Tayangan terakhir ini bisa mengilhami dan menginspirasi Ananda semua. Bagaimana tayangan video yang terakhir? Siapa yang mau berikan komentar? Kalau untuk dari yang pertama, kita itu kan membahas awalnya itu sudah membahas ulang mengenai materi pertemuan sebelumnya. Untuk tadi kita sudah mengetahui tentang istilah-istilah tabligh akbar, dakwah, dan yang pertama tadi. Lalu kita juga mengetahui ada ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan materi tersebut. Al-Imran ayat 104 dan An-Nahl ayat 125. Dalam video pertama tuh lebih betul yang tadi Berli sempat bilang, kalau misalnya yang pertama tuh lebih simple, kelihatannya lebih mengenalkan gitu kalau dakwah di Islam tuh halus, tanpa kekerasan, dan itu bisa menggunakan media online, contohnya media sosial. Baik media sosial biasanya karena kita mengetahui sekarang perkembangan teknologi itu begitu pesat, mulai dari dulu sampai sekarang itu terlihat banget perbedaan teknologinya. Jadi kalau misalnya teknologi digunakan sebaik mungkin, apalagi sebagai sarana dakwah, itu merupakan hal yang positif dan baik untuk dikembangkan ke depannya. Lalu untuk yang kedua, dalam video tersebut menjelaskan tentang kalau takdir kita tuh sebenarnya mulai dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu akan menjadi kebiasaan, dan bisa jadi itu tuh memang sudah takdir kita. Urusan kun fayakun itu urusan Allah, tapi setidaknya kita sebagai umat manusia, khususnya lagi umat Islam, umat Muslim, hanya bisa berikhtiar karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, itu dakwah bukan yang terakhir tadi? Kalau menurut Rida itu termasuk dakwah, karena itu lebih ke kayak mengajak kita nih, kalau misalnya takdir kita tuh bisa dimulai dari hal-hal terkecil dari yang apa kita pikirin gitu, Pak. Iya, bagus. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Tadi ya, terus santun dalam berdakwah. Kemudian dakwah itu mengilhami, bukan menghakimi, bukan memaksa gitu ya. Kemudian dakwah itu memberi solusi, bukan beraksi. Apalagi selfie itu kata Ustaz. Untuk kegiatan formatifnya, evaluasinya, silahkan Ananda bisa langsung saja masuk pada kolom Google Form seperti yang sudah disampaikan, baik itu pada LMS, nah ataupun silahkan di screenshot pada halaman ini. Membuat durasi video 1-5 menit yang berisi pesan-pesan dakwah ya, bisa
berbentuk ceramah singkat, bisa berbentuk video klip, bisa berbentuk cover religi, lagu religi gitu ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.